Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, ketemu lagi di Inspiring Method S di edisi tanggal berapa sekarang guys? 17 September 2022. Sorry, sempat lupa tanggal. Iya, soalnya kemarin nggak itu ya, nggak Ngapa? hadir. Nggak hadir. Hadir di tempat lain. Iya, Oke, masih bersama saya Andi Setiano. saya Fitri. Saya Taufik. Saya Eli. Saya Amin. Ada sempat jeda sedikit sapo ya. Oke, di hari ini kita ada tema yang sangat menarik untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Apa Mbak? itu? Tanya sama Topi. Apa Topi? Temanya hari ini Mbak Topi? Temanya untuk malam ini tak ada yang sia-sia. Woi, Wah, tak keren. ada yang sia-sia. Itu lagu. Ada bu? Lagunya sendiri. Gak tahu. Katanya ada. Jawaban aku ki pengen kayak Pak Andi Setiano nyanyi. Oh, Mas ding. Pak Mas ya? Andi Mas. Oh, Mas. Mas ya. Kamu Dia mau tuh pengen, nanti Pak produser tolong dipotong ya. itu membunuh karakter gitu. Ya Allah. Kita baleni. Masih muda Tak kok ini ya. Mas Andi Setiono. Kok Mas tuh Lebih kakak tuh gitu loh. ojo. Ojo nih kakak ojo aku sing ngomong. Kak. Pak produser silent please. Melu-melu SOP-mu ning ngono. Oke, tak ada yang sia-sia. Kenapa Apa Kak itu? Fitri? Nggak sia-sia. Oke. Aku mau memulai dulu flashback mungkin ya, atau mungkin sedang dirasakan saat ini. Pernah nggak sih kalian merasa berat banget untuk menjalani suatu hal itu? Mungkin menjalani ujian. Wah, ujian hidup kayaknya setiap hari ya. Ya kan Mas Andi ya? Oh iya betul sekali. Wah, kayak lagi merasakan itu dia ujian hidup. Oh, Oh. kok tahu ya? Ya aku ki asbun wae. Oh, coba teko ning ngono. Kok ndak ketok nek iso nerawang ngono lho. Oh iya. Terus. Dan kita menjalani suatu hal itu berat banget. Mungkin kita pengen punya apa ya? Kita punya cita-cita. Kayaknya untuk meraihnya tuh susah banget. Karena pasti kita tahu ya, sesuatu hal yang besar, suatu kebahagiaan, suatu cita-cita yang besar pasti tuh akan banyak rintangan, ya kan? Betul. Nah, pasti kan ada rasa berat banget, males untuk apa ya, untuk berjalan lagi, untuk meraih lagi. Nah, mau siapa dulu nih? Enaknya siapa dulu Mas yang ditanyain Mas? Siapa dulu ya? Kita kanannya Mbak Taufik dulu aja. Eli. Karena biasa dia udah banyak makan asam garam pas. Asam garam sampai asam lambungnya naik. Iya makanya itu sampai stok obat ya. Semua asam ada ya. Semua asam. Ah, iya. Kecut dong. Ya memang. Asam dan Mas Kamu kan terasa deketnya. Andi ya Allah. Ini tuh bukan masalah asamnya itu. Garamnya itu. Bukan Ya? masalah garamnya juga. Oh enggak juga. asamnya yang Tapi- asam kayak gimana gitu. Nah, itu makanya kita dengerin dulu sama Mbak Eli. Nah, Gimana Mbak Eli? Gimana Beli? Ibu. Oh ibu. Mbak. Membunuh karakter kamu itu. Iya. Enggak nek Pak produser ngomong pernah lo. Kapok kok aneh-aneh nyeluk tadi. mau. Cut lo. Ya pasti pernah lah yang namanya kayak gitu. Kayak ibaratnya dulu kan ketika aku SMA itu kan aku ngambil ini apa ya, jurusan sosial. Terus mau kuliah dapatnya ambil farmasi, otomatis kan Ngalor itu. iya kayak boleh Belakang ya. H2O. Jangan dong kan farmasi kan agak gimana dikit lah H2O gitu. ya maksudnya kan Udah ketika apa kelas 1 itu kan masih belum penjurusan ya, terus mulai penjurusan itu kan kelas 2 kelas 3. Kalau kelas 1 itu kan masih kayak ada kimia, fisika semuanya ada. Terus masuk ke 2 tahun itu terus kuliah kan bener-bener pelajaran di kelas 1 kan nggak mudeng sama sekali kan. Iya. Terus mana udah masuknya telat berapa hari di situ tuh kayak nggak bisa nangkep semua pelajaran. Bahkan sempet pengen mundur
Ya. Terus pilihannya itu kan ada 3, farmasi, asisten bidan, sama asisten perawat. Terus ngobrol kan sama itunya, sama yang pihak administrasi. Kalau misalnya saya ikut asisten perawat gimana itu? Kan setidaknya kalau kita masuk di perawat itu kan pekerjaannya nggak terlalu inilah gitu. Soalnya pas masuk di farmasi itu nggak ada satu kalimat atau satu kata yang nyantol di otak. Obat bahasanya kan susah banget kan, itu belum lagi coretan-coretan dokter yang aduh pusing gitu. Terus ngobrol, yaudah nggak apa-apa dicoba aja dulu deh gitu. Tapi takut pikirnya maksudnya nanti kalau gimana ya gitu. Karena kan kalau perawat itu juga berhadapan dengan darah. Jadi aku juga takut darah. Bidan sama juga. Iya, terus ya udah mau nggak mau kan emang harus ngejalanin di situ, mencoba untuk jatuh cinta sama itu apa jurusan Profesi, itu. jurusan. Karena kan susah kalau misalnya kita nggak menempatkan hati kita di situ tuh nggak akan maju gitu. Dengerin mas. Misalnya kayak ini Mendapatkan bukan hati di ketika situ. kita masuk pertama kali, ini tuh bukan jurusan yang aku suka, bukan aku banget, bukan passion aku di sini. Tapi ketika kita udah nyemplung mau nggak mau kan kita juga harus tetap maju. Apalagi ketika kita udah masuk di situ, masa iya kita mau mundur? Kasihan dong kayak orang tua kita yang ngebiayai kita. Betul. Masa cuman karena keegoisan diri kita terus langsung mundur pengen ngambil jurusannya sesuai hati kita, kan juga nggak bisa gitu. Jadi kayak aku rasa nggak ada yang sia-sia, bahkan Sekarang jadi juru obat. walaupun udah nggak kerja di obat, tapi ilmunya masih bisa berfungsi sampai sekarang gitu. Dan kemana-mana sekarang bawa obat. Iya. Dan yang paling menggelikan ini Min, kalau ada yang keluar mau kemana? Tetap obat. Iya. Kamu gak nyadar ya kamu ya? Kalau ada yang pergi kemana tetap obat gitu gak nyadar ya kamu ya? Kan buat stok mas. Betul. Dan sekarang jadi apotekernya sampai FKM. Apotek bedah. Kalau ada apa-apa langsung ke BLI kayak konsultasi ya. Konsultasi. BLI kayak gini tuh gimana sih baiknya BLI obatnya itu kira-kira apa sih gitu. Bahkan di tas stok obat namanya kayak cuman aku. Terus tapi juga Aku sih vitamin ya. Vitamin itu ada. Tapi nek obat-obat kan aku nggak ngerti obat apa ya. Mbak El, aku baca di luar ya mas, baca di teras. Ini obat namanya apa lagi? Mbak ini obat apa mbak namanya? Gitu. Tahu Mbak Eri meskipun Tahu lah dia. apa namanya? Taunya dari mana sih? Itu kan kalau obat kan ada mereknya itu ada ini untuk apa? Kalau enggak ngeliat gimana? kalau Feeling. ngapalin merek kan nggak akan selesai ya, soalnya merek kan banyak banget. Tapi Kamu identifikasinya apa? itu dari obat generiknya, kayak ibaratnya ini disebut gak apa-apa kayak iklan. Oh, enggak, jangan. Misalnya kayak paracetamol kan ada nama merek dagangnya apa gitu, yang belakangnya mol-mol gitulah. Normal gitu kan. Takutnya ini kan Merek ya. terus ya udah kayak itu berarti Berarti kok malam-malam tuh berges gitu ya intinya ya? ya itu bisa kayak identifikasinya ke situ. Terus kadang dari satu obat ke obat lain itu ketika kita pegang tuh ininya beda-beda Tentunya. itu sih. Iya. Kalau obat hati gue tadi sia-sia. Oke ya betul ya. Aku mau jalan. Oke Min, kamu Min gimana Min? Pernah nggak ngalami peristiwa kayak gitu Min ya? Obat hati. Yang awalnya dikira tuh sia-sia, tapi ternyata tuh ya kesia-siaan itu sebenarnya nggak ada gitu kan. Itu ini sih palingan kayak aku tuh awal-awal dulu masuk komunikasi ya, aku tuh kan sebenarnya kayak lebih seneng kayak psikologi kan, sebenarnya tuh pengen kayak gitu karena aku suka ngamatin orang, suka mempelajarin orang kan. Nah tapi karena berhubung di komunikasi terus aku kayak nemu nih benang merahnya kayak Tahu ada benang merah tahu? tahu Lihat ya. warnanya merah soalnya. Gimana? Apoy.
Nah, sampai satu titik aku tuh kayak berpikiran gini, bener ya, kayak komunikasi sama psikologi itu sebenarnya ada kaitannya adalah di komunikasinya. Bagaimana kita tuh mengkomunikasikan sesuatu sama orang lain. Karena kan kita nggak bisa ya tiba-tiba kamu itu kayak gini kayak gitu kan, kayak nggak apa ya, orang digituin kan pasti langsung kayak ih apa sih, defensif kan gitu. Jadi kita tuh kayak bisa ngomong baik-baik dengan kayak apa ya, biasanya kalau orang ngomong kan kayak apa yang kita ingin sampaikan tuh diomongin, jangan apa yang kita rasa apa kita pikirkan gitu kan. Misalkan aku kayak gitulah, misalkan kayak aku merasa kamu tuh nyebelin banget sih kayak gitu kan, kayak lebih enak daripada kamu tuh nyebelinnya nggak tahu diri gitu. Ya gitu tuh lebih ini kan. Jadi kayak dari situ tuh aku kayak seneng aja gitu, kayak makin seneng sama komunikasi kayak gitu. Oke, berarti komunikasi ada sebuah cara ya untuk, jadi ibaratnya itu proses untuk masuk ke ranah yang lain itu harus ada komunikasi. Ada komunikasinya. Ada metodenya. Betul. Komunikasi kan nggak harus ngomong kan, Nggak harus ngomong. omongan verbal gitu nggak. Betul. Kadang saat dari gestur tubuh, dari ekspresi wajah kayak gitu kan, dari mimik muka itu kan kayak orang kalau yang bisa lihat harusnya tahu gitu. Misalnya mimik wajahnya lagi nggak enak nih, berarti jangan di ini dulu gitu. Kasih jarak gitu, biar dia biar ini dulu, dulu biar cooling down gitu kan, balik lagi kayak dulu. Biasanya verbal dan non verbal ya, komunikasinya. Jadi ingat masa pertanyaan yang lalu. Itu Mas Andi. Udah lama ya Mas ya? Udah lama ya? Wah, berapa abad? Aku ngomong gak enak. Fit, kamu Fit, pernah gak ngalamin gitu? Apalagi jangan-jangan tiap hari Fit. Masa Apa ya? Semua itu gak sia-sia. Sebenarnya malah bertolak belakang dengan Mas Amin ya. Aku pengen belajar komunikasi. Nah, Tapi- awalnya pengen komunikasi Fit ya. Iya, ntar mas aku jelasin komunikasi. Iya, siap. Ntar Fit, tak minum dulu. Siap. Sahabat, saya minum dulu ya, mohon maaf ya. Iya. Ini Fitri ngomong, aku harus minum dulu nih. Ayo Fit lanjut. Maaf deh sahabat, emang itu flu mungkin. Dia tuh ngeluarin sakit hatinya kan, juga kan butuh obat hati kan, dengan bersin itu tadi. Ya, Semoga lo itu Terus, nggak perlu cari obat. jadi itu kan saya tuh kan awalnya pengen belajar ilmu komunikasi karena kan Kenapa tuh? kita hidup di masyarakat itu tidak bisa lepas dari komunikasi. Iya, betul. Nah, tapi ketika itu kan saya berpikir kenapa saya diterima di jurusan BPI. Saya merasa berat, mungkin saya nggak mampu, tapi ketika itu saya pikir itu tersesat ya. Ternyata di balik semua itu ada hikmahnya. Jadi yang Hikmahnya tadinya apa? saya nggak peka dengan orang, Baik, gua udah pulang. udah bodoh amat. Jadi misalkan ada temen yang kesulitan emang mau apa ya, ambil sendal atau apa, udah saya tahu, Dibantuin. udah saya diam aja. Kalau sekarang saya nggak ngomong mau dibantuin nggak, ya udah aku ambil aja sendalnya. Tapi hikmah semua itu karena aku masuk di BP itu aku lebih peka gitu. Jadi bisa mempelajari bagaimana dia itu antara baik enggaknya orang dari hatinya dia tuh kelihatan. Terus enggaknya kelihatan gitu. BP itu apa? Bimbingan dan penyuluhan. Oh ya, penyuluhan. Jadi emang bener itu nggak sia-sia. Jadi jangan lihat dari depannya. Kita emang harus mendalami dulu seperti apa. Tidak cukup 1 hari. Emang itu harus beberapa hari atau beberapa minggu baru kita sadar bahwa itu adalah yang terbaik. Gitu Mbak Taufik. Nah kalau Mas Andi sendiri? Mas Andi gimana? Ayo lo. Ayo katakanlah. Mbak Taufik nyanyi. Orang. Aku ini cuma mempersilahkan dulu, Ayo. mempersilahkan. Kalau aku sih gini ya, banyak hal ya.
karena tadi seperti Cuci wae aja kafe nganti subuh kok. enggak, maksudnya itu aku mau menarasikan tuh seperti Mbak Eli gitu loh, karena cukup banyak makan asam garam gitu kan. Berarti kan Secara nggak langsung kan ya hampir satu level lah sama Mbak Eli atau Mbak Eli dikit tapi Lah kalau membalikan bakas. Kapok weh. memang kadang itu kita sebagai manusia itu hal yang wajar gitu kan, ketika dibenturkan dengan sebuah keadaan yang spontan, yang itu tidak mengenakan bagi kita, itu pasti kita ngeluh, ya nggak sih, ngeluh kan? Sampai nangis ya? Sampai nangis. Kadang harus keluar tempat di luar apa ya, situasi yang saat ini ada gitu kan, mungkin harus mencari keheningan di tempat sepi, menyendiri gitu kan. Nah tapi sebenarnya hal yang tidak enak itu kan persepsi kita. Padahal kalau kita di apa ya, di agama kita, Allah tuh kan jelas apa ini ngomongnya udah ada masalah ini Quran sih. Allah udah menjelaskan bahwa semua tidak akan sia-sia. Karena apa? Sebuah proses yang kita jalanin ini itu pasti adalah atas seizin Allah dan atas rencana daripada Allah gitu kan. Oh, berarti qadarullah ya? Ya, qadarullah itu pasti, karena tetap semua saat ini yang kita lakukan, yang saat ini kita jalani itu adalah dampak dari aktivitas kita, kegiatan kita yang sebelumnya, akibat daripada sebelumnya. Oh. Ya, jadi hukum sebab akibat itu kan pasti ada tuh di dunia itu, gitu. Dan rencana Allah itu pasti yang terbaik bagi kita. Mungkin saat ini, ketika pas menjalani itu mungkin kenapa sih Allah sehat sama kita, tapi padahal sebenarnya ada rencana Allah yang kita tidak tahu, dan itu pasti akan jauh lebih baik yang di masa akan datang. Karena Allah tidak tahu, bukan Allah tidak tahu ya, kita tidak tahu rencana Allah di masa depan. Yang menurut masa depan kita itu baik gitu kan, padahal Allah sudah menyiapkan yang paling baik buat kita. Menurut kita baik nih, tapi menurut Allah belum tentu. Karena itu yang jelas, yang ketika kita menghadapi semua masalah, menghadapi hal yang mungkin kita anggap berat, kita serahkan sama Allah gitu. Termasuk obat hati tadi ya ini ya. Iya. Karena Allah lebih tahu masa depan kita. Gitu Mbak Topi. Oke Mas Andi. Udah kayak OAS belum ya? Ya wis Udah. Iya. Ustaz Andi Setiono. Iya betul. Tapi dalilnya tadi Dalilnya belum dibaca. loh, ini dalilnya ini implisit ini, nggak langsung. Yang Mbak Topi ya? Iya. Iya. Tak cari referensinya ya. Dari referensi. Aku sih boleh tapi. Butuh bantuan Mbak Topi. Ya butuh bantuan tuh bacain dong. Bacain. Oke Mas Haidar, ada bergabung sama kita? Sudah ada yang bergabung, belum ada yang Oke, terima kasih sahabat yang udah bergabung sama kita di malam hari ini dengan tema yang cukup menarik. Ini sia-sia. Sia-sia. Ini kalimatnya itu apa ya, sepele gitu kan? Sepele tapi berguna. Sepele itu apa? Remeh gitu ya? Itu tuh Receh. Tapi aku sering apa ya, membaca kalimat ini tuh kayak di setiap lagu, bahkan lagunya itu yang aku suka tuh yang dari barat itu Mbak Eli. Nah itu ada liriknya kayak gitu juga, makanya aku ngambil nih, tak ada yang sia-sia gitu. Terus kan kalian ini ya kayak merasakan banget ketika kalian sulit untuk menjalaninya, tapi kan kalian tetap teguh gitu, tetap survive untuk meraihnya gitu loh. Motivasinya apa sih? Masih kan beragam ya motivasinya ya. Siapa dulu nih, Mbak Eli? Dari sana dong. Oh gantian, dari pojok, dari Fitri. ya Allah. Kok kamu mengeluh tak ada sia-sia COVID? Ya, emang gak sia-sia bagi aku sia-sia. ya. Kamu menjawab ini juga gak sia-sia. Ya, dengerin dulu makanya. Oke, siap. Motivasinya satu tuh, kita ingat orang tua yang jauh dari kita ini. Dari kita jauh dari kamu. Iya lah, orang kan di rumah, aku di sini. Iya. Gitu loh Mas Andi. Nah, itu satu, kita ingat orang tua. Terus yang kedua, kita ingat apa yang sudah kita perjuangkan saat kita ujian waktu mau masuk kampus ya. Terus harapan kita ke depan tuh seperti apa? Kalau bukan kita yang berjuang, mau siapa lagi yang berjuang? Betul sih. Jadi emang gitu, harus kita apa ya,
biarinlah orang lain bilang apa kamu bisa, tapi kan itu hanya orang lain, kita sendiri yang harus tetap menjalani. Kayak gitu. Oke, siap. Gitu, Fit. Iya. Mas Andi apa motivasi? Nah, kalau sendiri motivasinya apa? Apa ya? Aku ya. Jangan bilang cari obat hati. Aku harus Obat hati baca Al-Quran aja, ntar sembuh hatinya. Kalau aku gini, kemarin ada beberapa minggu lalu itu kan aku ketemu tuh dengan beberapa orang lah, bukan beberapa orang, ketika kita menghadapi sebuah problem dalam sebuah kegiatan gitu. Ketika problem itu harus. Kenapa? Problem itu seringkali itu membuat kita semakin dewasa, semakin pintar dan semakin matang, gitu kan. Jadi kita nggak usah takut ketika kita menghadapi sebuah masalah. Karena apa? Dari masalah itu kita semakin dewasa, dari masalah itu semakin pintar, cerdas gitu kan, dan semakin matang untuk secara psikis dan kematangan mental kita, gitu ya. Jadi motivasi saya sih ketika menghadapi itu ya, harapan saya jauh lebih baik lagi daripada yang saat ini yang terjadi pada diri saya. Keren ya. Ya percuma di komunikasi bertahun-tahun. Komunikasi udah nggak usah dibahas. Ya Allah, komunikasi ya. Bahasa bertahun-tahun. Nah kan ini pas, Fit. Iya. Dua BK, dua komunikasi. Oh iya. Satu apoteker. Lah, makanya Komplit. Dia ngobati anak BK, dia ngobati anak komunikasi. Oh, ya bener itu. entah kok macam-macam diracunin. Makanya Mbak Meli itu harus baik-baik ya. Bahaya. Mas, ini kasih obat Mas Andi. Kan. Tahu-tahu Pak. Kamu sih jahat. Kalau masnya yang komunikasi satunya enggak? Oke. Apa motivasi ya? Iya. Tantar mereka tak minum dulu kalau kamu ngomongin. Minum saya. Emang yang mendengarkan dia mari kekeringan ya. Aku ya gumun kok. Iya, emang iso mari karena saya ngomong sopo. Nah ya sudah ngelas apa ya? Dikiranya nyambung kali. Ya mungkin pikirannya ngono ya. Mereka beda-beda. Ini kan energiku tersalurkan itu loh. Jadi dia berasa kayak ini. Nyalurin Lelah. mana? Masa capek panas gitu. Kamu merasa sebagai air mancur. Minum terus mancurnya dari bikin mancur. Ada aku sih mau dipancuri ya. Ya kan. Ayo amin. Motivasi ya. Aku sih setuju sama pendapatnya Mas Andi, karena problem itu kan membuat kita dewasa ya. Tapi di saat kita menghadapi masalah, kadang-kadang tuh kita nggak nyampe ke situ pikiran kita. Betul. Kita tuh ketika masalah datang menghantam itu kan nggak ada babi bu ya, nggak ada kabar berita, nggak ada di email dulu, di WA dulu kan nggak ada ya, tiba-tiba aja jeder gitu kan. Jadi itu kesiapan psikis kita tuh kayak benar-benar terguncang kan. Jadi ketika masalah datang tuh ya sebenarnya yang kita lakukan tuh emang kudu menerima gitu, kayak iya ya, soalnya mah nggak diterima udah kejadian, mau dihindari juga nggak bisa. Jadi satu-satunya cara untuk menghadapi masalah ya dengan tapi dengan menerima masalah itu gitu. Menikmati prosesnya. Karena ketika masalah itu sudah berlalu, itu tuh kita akan ngerasa lega gitu, ngerasa kayak mungkin satu lega ketika masalahnya sama orang ya, itu bisa lega. Tapi kalau masalahnya itu sama diri kita sendiri, kita kayak lebih lebih meningkat secara emosi. Jadi kita kayak oh iya, aku iso ngelaluin ini, aku keren dong bisa sampai titik ini, kayak gitu. Jadi memang benar kayak itu suatu saat bakal kita kenang untuk ternyata tuh bisa juga ya aku ngadepin masalah seberat itu, bisa juga ya aku tetap bertahan walaupun sakit gitu, kayak gitu sih paling. Ya sih memang bener ya kata Amin ya, masalah itu ketika datang itu pasti tiba-tiba ya. Kadang kita nggak mungkin akan
menyiapkan strategi gimana menghadapinya nggak Nggak ada mungkin. rencana. Iya, kita tuh bangun tidur nggak, aku mau nyiapin Betul. diri buat ngadepin masalah gitu, nggak. Dan kalaupun kita udah siap-siap, kadang masalah nggak datang. Iya, masalah datang tiba-tiba nyelesainnya yang susah. Kadang kita udah didera satu masalah, delala kena meneh. Jadi kayak sok beli. Iya. Ketika beberapa masalah ditumpuk jadi satu, itu tuh kayak pernah satu titik aku kayak nggak ngerasa apa-apa. Aku nggak ngerasa marah, aku nggak ngerasa sedih, aku nggak Saking ngerasa frustasinya. itu tuh kayak saking depresinya gitu kayak ngerasa ya udahlah kosong aja gitu, kayak uang lewat, uang ngobrol, uang apa itu kayak rasanya ya udah terserah lo, hidup lo, mati ya bodo amat gitu. Tapi memang ini ya, Kayak gitu. ketika kita melewati masalah atau bisa menghadapi masalah itu kan juga masalah itu kan juga berkaitan dengan sebab sebelumnya ya, tadi seperti aku sampaikan. Kita bisa menghadapi itu pasti karena kita punya pengalaman sebelumnya yang bisa membuat menyelesaikan masalah itu kan. Jangan kayak tadi ya yang ngomong gimana cara menyelesaikan masalah dengan membuat masalah gitu ya. Tapi jangan seperti itu ya. Jangan. Itu kayak iya sana tadi. tutup lubang dari lubang. Jangan. Ya istilahnya Allah tuh maha tahu karena kita kasih masalah itu karena kita Allah tahu kita mampu gitu loh. Allah tidak akan menguji hambanya di atas batas kemampuan hamba. Iya. Betul. Keren ya. Baru kuliah berapa minggu udah keren banget. Udah lebih dari minggu loh. Iya maksudnya kan berapa minggu. Kan belum ada setahun. Ya. Ntar kalau setahun gimana ya? Semoga jadi. Itu tambah luar biasa lagi Udah nanti. keren. Nanti bisa jadi perwakilan sahabat mata untuk dakwah. Kamu jangan gitu, nggak sampean bukan saya. Itu. Kalau Mbak Eli gimana Mbak Eli? Ya sama sih kayak seperti teman-teman lainnya, pasti kayak setiap orang masalah pasti ada. Iya. Kadang bahkan sampai kayak nggak kuat gitu, ya nggak apa-apa gitu. Cuman kita tuh harus tahu kapan kita harus jeda sejenak ya, kalau saya bahasanya itu. Boleh mau nangis ya, semua orang juga pasti butuh nangis. Aku gitu kan bela kalau lagi masalah berat ya udah nyari tempat sepi, nyari yang benar-benar gak ada orang, kita muter sound yang Akhirnya masjid. terus kita nangis karena setelah nangis tuh kayak lega kan ada hormon ya, hormon yang bikin kita tuh lega dan tenang. Habis itu tidur deh. Iya, kayak lelah nangis. Karena capek nangis. Tapi kan habis itu langsung kayak balik lagi seger. Nah, kayak kalau belum nangis tuh rasanya masih malas, nafasku masih Masih sesak gitu terganjal loh. di hati ya mas. Jadi kayak misalkan udah keluar, ayo Meli lanjut. Jadi aku yang ngomong, sorry lah aku lagi emosi nih. Bener kayak yang ngomongin Mas Amin tuh bener gitu. Kayak kita tuh butuh waktu. Iya. Kayak sehari 2 hari itu untuk kayak mau marah mau apa, tapi nanti setelah itu ya kita harus balik ke diri kita yang jauh lebih baik gitu. Pasti kan di depan sana kan ada sesuatu yang jauh lebih indah dari hari ini gitu. Misalnya hari ini kita ngelewatin masalah yang berat banget, pasti nanti di depan pasti kan akan ada yang lewati satu masalah itu lagi, dan kita pasti akan dengan mudah ngomong bilang kemarin tuh aku bisa, pasti ini akan jauh lebih bisa gitu. Iya gitu. betul. Kayak Udah tahu gitu strateginya sih. ya. Iya kayak kan dia tahu. Bener Beli, bener. Biasanya tuh kayak gitu. Pasti bisa. Iya. Ini panggungnya Amin ini. Tadi apa judulnya? Tak Tak ada ada yang sia-sia. Iya. Ini luar biasa. Soalnya Amin juga stabilnya intelanya sisa rasa juga. Bisa rasa. Mas itu beda meneh Mas. Masih dibahas neng kene. Iya Thomas mas. Makanya aku mau di atas masalah masih ada masalah gitu kayak kosong jadi saya rasanya itu. Tapi yang penting Mas Amin kan bisa nyelesain. Iya. Dan masalah juga akan udah kayak menanti kita di depan. Sedangkan dia di depan lagi udah
masalah lagi. Atau jangan-jangan ini di titik tertentu kita harus mencari masalah untuk untuk bisa tahu kan Memang bener kok. nggak recommended ya. Jangan. Jangan untuk melupakan masalah yang lalu. Mencari masalah yang baru. Ada Tapi kan emang ada loh orang yang kayak nggak siap buat ngadepin masalah, takut buat ngadepin masalah, pada akhirnya dia lari, entah larinya ke hal yang negatif atau apapun itu kan kayak jadi sebenarnya tuh kayak dia nggak siap ngadepin rasa takut, rasa sakitnya itu loh, kayak gitu sih. Ini pencoret ya katanya. Mas produser ada yang gabungin sama kita atau komen? Aku yang ngomong Tapi kan ada maknanya. Ada makanya luar biasa, makanya jadi kan semua keluar gitu. Emang biar lega gitu ya. Biar lega. Aku tahu perasaan kalian kok. Kayak Ya kita dong, harus ini. kan emang konseling kan kisahnya tahu. So tua. Kita itu pikiran tuh macam session kayak satu hari sama si ini. Gimana setari dengan siapa? Lo Beli, kamu tanya jawab lo Beli. Ya maksudnya sama ibu kan sama Beli. Maksudnya hari ini apa kayak kita unek-unek kita keluarin semuanya nanti kan Sini ada dijelaskan mas saya satu hari dengan siapa, satu hari dengan siapa gitu kan. Ngarep lu. Bukan ngarep. Ini nanti Pak Produser biar Aku dong. nanti Pak Produser biar mengatur jadwalnya. Oh mungkin Mas. itu tuh dimaksudnya tuh curhatnya sama yang mau curhat sama Mbak Taufik itu siapa aja gitu ya. Ya nggak tahu sih. Untuk Tapi memahami. jadwal Untuk curhat. memahami. Oh iya, saya cek dulu ya jurnal. Kayaknya patut itu saya. Yang namanya memahami orang tuh nggak perlu nunggu tua Mas Andi. Oh gitu ya. Percuma juga sih mau tua tapi ramah hamil. Nggak peka ya Pak ya. Nah, Sing enom gak sih hamil saat ketemu. aku sih ngerasa paling enam dia nih gini. Mas jangan gitu paling enom ke aku. Oh, nggak terima dia. Kok rebutan dong sih? Nah ya, biarkan penonton yang menilai. jadi Umur kayak umur itu tidak menentukan untuk sebagai orang menjadi dewasa. Iya. Iya. Yang sekarang. Kadang aja yang umurnya tua aja orangnya gak dewasa. Betul. Banyak Udah nggak dewasa nggak peka pula ya. Ya jangan harap semua orang tuh peka. Nah, Karena harus komunikasi. komunikasi balik lagi. komunikasi kita kan bukan berguna. cenayang. Cenayang apa? Apalagi tuh Sebenarnya itu pun. Oh, dukun. Iya. Oh. Meskipun psikolog, meskipun konselor tetap harus ada Kalau komunikasi. nggak ada komunikasi, nggak diomongin, nggak ngerti. Ya udah. Jadi please ya di sana ngomong ya. Sopo Mas? Sopo Mas? Nggak tahu. siapa itu sana? Halo sahabat, bagi yang kalian merasa seseorang yang di sana yang Mas Amin, tolong komen ya, Ya. tolong komen. Mas Amin butuh kepastian ini. Tolong komen. Kejelasan. Makanya, soalnya masih ada sisa rasa tadi itu loh. Mas iki bidon nih. Aduh. Kita dengerin motivasi dari Bu konselor dulu tuh. Apa ya? Ayo. Apa ini yang harus tak omongin? Aku juga manusia biasa. Wis. Ya betul. Bukan sang Dewi ya. Aku Dia Taufik, Mas. Taufik. Dewi. Ayo Ada Dewi apa Dewi. ayo. Jangan-jangan Itu Tofi, ini Eli, ini Fitri, ini Andi. Ini kan semua kan? Yang belakangnya N berarti gak keanggap. Enggak satu circle ya. Oke. Gak satu frekuensi. Oke, aku jadi temen lain deh. Yang itu pun ada. Posisinya di komunikasi ya. Anaknya kan juga hamba nih. Oh, Ambali ya, ada ambinya ya. Gimana sih? Betul. Sepeka-pekanya orang, sekuat-kuatnya orang pasti itu juga pernah merasakan up and down-nya, gimana rasa Iya, depresinya, betul. ya kan. Tumbangnya Cuman kan nggak harus itu di-share ke semua orang kan. Iya, ya. betul. Terkadang tuh konselor psikolog tuh juga bingung. Aku depresi, aku harus lari kemana ini? Aku sering ngerasain kayak gitu. Aku harus curhat sama siapa nih? Gitu. Cuman ya balik lagi, banyak orang-orang yang menyayangi kita, ya kan? Mereka nggak mau melihat kita susah, jadi kita berikan yang terbaik dan juga
usahakan jangan sedih di depan mereka, karena ketika mereka sedih, ketika kita sedih mereka tuh tambah sedih. Iya. Jadi buat mereka selalu tersenyum, bangga sama prestasi kita, dan Betul. semangat untuk kita semua. Untuk jadi yang lebih baik lagi. Amin. Kembali. Oke, kegiatan kita selama 2 minggu ya kita ini ya. Habis melancong kan weekend kemarin sampai kita nggak live. Apa aja Mbak Taufik? Aku lupa Mbak Taufik. Itu kan ada LDK kan. LDK 2 hari ya. Itu Sabtu Minggu semua pada di sana, sehingga aku bingung aku mau live sama siapa. Maksudnya ya aku ngomong dewe kan lucu kan ya. Jadi kita kemarin di hari Sabtu Minggu tanggal 10 dan 11 itu ada ini latihan dasar kepemimpinan di Majelis Pengajian Difabel. Jadi di situ kawah candra di mukanya ya ibaratnya ya. Generasi-generasi muda yang bagaimana di situ dilatih untuk bagaimana sih ketika akan akan mengadakan sebuah kegiatan disiapkan jadi seorang pemimpin gitu. Ceritanya seperti itu. Kemarin ketemu sama yang non difabel juga. Non difabel banyak anak SMK ya kemarin. Iya, SMK. SMK 8. Ada yang kuliah juga, dapat teman banyak banget. Senengnya kok beda ya. Nggak ada yang sia-sia meskipun Nggak ada sia-sia. Nggak ada sia-sianya Fit ya. Semua tuh ada yang sia-sia. Meskipun Kita capek. tapi yang seneng ya. Udah capeknya Seneng ya bisa Fit ya, diomongin dapat yang kenalan penting baru Fit bahagia. ya. Iya. Terus kita setelah itu Jadi ada global kan? ya kalau sih kegiatan yang luar sana lah. Apa ya? Sebelum LDK kan minggu sebelumnya tanggal 4 kan ada MPD juga kan. Oh iya, kita semuanya datang ke sana kan. Iya, Ketemu sama teman-teman yang itu pakai kursi roda itu kan ya. Mas siapa itu aku lupa namanya. Oh, Mas Aryo. Oh, Ya itu loh yang jadi berbagi sharing-sharing. Iya, berbagi sharing. Jual bikin apa? Bisnis apa kayak gitu. Dia kan di itu tuh apa sih yang notaris. Notaris. Notaris itu. Iya notaris. Terus ketemu juga dari Kemenaker ya kemarin. Iya, betul. Kemenak, terus dari mana? Dinsos juga. Terus apa yang tentang BRT BRT. yang kemarin kan waktu itu juga dibahas di situ kan, tapi lupa Soal BRT. Aku tahu yang Kemenaker tuh yang program-program gitu loh untuk pemberdayaan. Oh iya. Gitu ya. Lupa aku juga ikut kan kemarin Senin di transportasi itu juga bener Mbak Eli ngingetin aku. Tapi kenapa gak disampaikan lupa ya? Makanya aku lupa sekarang itu. Jadi memang kemarin kita terakhir itu jadi ada 3 pelatihan ya. Aku waktu itu dari rangkaiannya dari 17 Agustus sampai terakhir itu tanggal 5 September. Kemarin itu kita mapping, jadi mendiskusikan track transportasi yang sering kita pakai di mana enak, kemudian dibuat peta, kemudian di mapping gitu kan, yang akses mana gitu kan ya, yang itu nanti sebagai gambaran yang akan direkomendasikan ke pemerintah Kota Semarang, mana-mana yang belum ramah dan akses untuk lansia, untuk ibu hamil, dan untuk penyandang disabilitas. Itu hari Senin tanggal 5, kemudian kemarin MBD, terus minggu ini Bapak Mas ngirim apa itu Quran itu? Iya, hari ini di Cilacap ya. Ini hari Sabtu tanggal ini 17 ya, ngirim Quran di Cilacap. Lupa tanggal. Yes. Pikirin ya itu. Pikirin, luar biasa. Malah masih salah ya Mas. Jangan banyak mikir. dapat motivasi tuh. Dapat motivasi tuh. Oke, kita akhiri ya perjumpaan kita di malam hari ini. Insya Allah kita ketemu Sabtu depan dengan tema yang jauh lebih menarik. Iya. Akhir kata, Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.